Baik, eh, langkah pertama kita untuk menemukan template penyerta pedoman penulisan adalah dengan mengunjungi website UIN Alauddin, sebagaimana terlihat seperti apa yang saya lakukan. Nah, sesudah itu kita kemudian mengklik UIN Alauddin. Nah, sesudah tampak website UIN ini, maka silahkan kita scroll ke bawah. Nah, begitu sampai pada pedoman penulisan karya ilmiah 2023, langkah pertama yang kita lakukan adalah pertama mengunduh PKTI 2023. Pedoman PKTI 2023 ini sudah tercantum dalam versi PDF di galeri UIN, di galeri website UIN. Nah, langkah pertama kita lakukan, ini akan tampak seperti ini. Silakan Anda download. Nah, sesudah muncul pesan ini, maka silakan dilanjutkan. Nah, proses download untuk pedoman penulisan ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan mendownload lagi template kosongnya. Template kosong ini dimaksudkan agar supaya nanti bisa kita jadikan sebagai inang dari dokumen yang akan kita buat. Jadi, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, ketika kita akan memulai sebuah proses penulisan, maka template kosong ini diharapkan akan menjadi inang dari naskah kita. Seperti saya lakukan sekarang ini. Silakan kita download dulu template kosong. Ya, kita tinggal save saja. Nah, sesudah itu kita klik ini, akan tampak seperti ini di tempat itu. Atau kalau ingin kita kunjungi di mana foldernya berada, silahkan boleh kita langsung klik folder. Nah, di sini sudah ada tercantum. Nah, tinggal kita klik saja. Nah, klik enable EDP. Nah, sesudah itu maka akan tampak seperti ini. Dokumen kosong tersebut akan tampak seperti ini. Nah, perlu saya jelaskan bahwasanya dokumen kosong kita ini sudah berbasis template yang dibuat dengan style, ya, style penulisan. Nah, contoh yang saya maksud adalah ketika kita akan memulai sebuah karya ilmiah, biasanya kita harus mengatur ukuran kertas dan marginnya. Untuk kasus kita, ukuran kertas dan margin itu sudah selesai. Coba kita lihat dulu. Nah, ini margin, kita coba klik, kemudian lihat custom margin. Di sini sudah jelas ukurannya, topnya 4, left-nya 4, bottomnya 3, right-nya 3. Kemudian ukuran kertas papernya itu sudah langsung A4, ya 21 cm, 29,7 cm untuk tinggi, ya. Oke. Nah, kita tinggalkan ini, kemudian kita masuk ke bagian style, home. Nah, silakan Anda perhatikan pada samping kanan saya itu tercantum beberapa style. Nah, saya ingin jelaskan bahwasanya style inilah yang menjadi ciri khas dari pedoman penulisan kita kali ini. Jadi ketika kita akan menggunakan style ini, maka semua format naskah itu sudah siap di sini. Mulai dari bab, subbab, paragraf. Paragraf ini adalah mewakili naskah normal yang kita buat. Kemudian anak subbab, cucu subbab, cicit subbab, sampai piut subbab, sampai kemudian anggas. Nah, sesudah itu ada juga daftar pustaka, format daftar pustaka atau style daftar pustaka. Kemudian ada style footnote, ada juga style kutipan langsung. Nah, manfaat dari style kutipan langsung ini untuk membuat naskah semisal abstrak, kemudian terjemahan ayat, kemudian kutipan langsung itu sendiri. Dan yang terakhir adalah ayat Al-Quran. Insya Allah nanti seluruh style ini akan bisa kita manfaatkan. Baik, sekarang ini sesudah kita menginstal Mendeley, maka kita akan cek kembali apakah kemudian template kita ini sudah terkoneksi dengan Mendeley. Caranya adalah dengan mengklik Preference. Nah, ketika sudah, maka ini nanti akan muncul bahwasanya Mendeley kita ini sudah terinstall secara benar.
Nah, pada sesi pertama itu sudah kita lalui proses penginstalan itu sampai pada masuk ke apa namanya ini ke pola menghubungkan antara Microsoft Word dengan Mendeley dan alhamdulillah sekarang ini sudah terhubung. Oke, baik, kita uji coba dulu bagaimana kita memanfaatkan style ini. Setiap naskah biasanya kita selalu dahului dengan bab. Taruhlah kita menulis bab satu, ya satu, kemudian pendahuluan. Nah, kalau ini kita akan patenkan, maka style apa? Kalau ini kita akan mengikuti pedoman pola pedoman penulisan, maka tinggal kita blok saja, kemudian kita tinggal klik bab. Maka sekarang ini sudah mengikuti pedoman. Jadi indensi, kemudian ukuran font itu sudah mengikuti. Nah, sesudah itu biasanya pada setiap selesai bab satu itu pendahuluan, maka kita pasti akan memulai dengan subbab. Subbab itu taruhlah isinya yang paling pertama itu biasanya di A itu adalah latar belakang masalah. Oke? Ini sudah sesuai dengan pola penulisan kita. Karena kenapa di pola penulisan kita atau pedoman penulisan itu dijelaskan bahwasanya awal naskah itu harus huruf kapital tapi tidak italik, ya harus italik, harus kapital bold dan tidak italik ya. Dan kemudian latar belakang itulah yang harus italik, bold, italik. Nah, ini sudah dilaksanakan. Nah, kemudian bagaimana kalau ada B? B sama kan. Nanti ketika ada subbab B itu akan dilakukan hal yang sama juga oleh sistem ini. Jadi saya perlu jelaskan bahwasanya ketika Anda nanti sampai pada subbab B, tinggal Anda klik saja, maka dia akan apa namanya ini sistem ini akan secara otomatis mendeteksi bahwasanya kita ini sekarang ini sudah masuk pada subbab B. Baik, kita lanjutkan. Saya enter. Kemudian bagaimana dengan paragraf? Oke, kita klik saja paragraf. Paragraf ini sudah otomatis mengatur jarak indensinya 7 ketukan ya. Kemudian nanti coba kita nanti akan implementasikan. Oke, baik. Saya mengetik saja dulu sedikit. Oke, sekarang kita coba untuk memasukkan footnote. Jadi caranya adalah mudah sekali, kita tinggal klik reference. Sesudah itu kita menggunakan Mendeley yang telah kita install ini yang sudah terkoneksi dengan Microsoft Word kita. Insert citation. Ya, kalau tampil seperti ini tinggal go to Mendeley. Ya. Ya. Nah, ada hal yang harus kita lakukan. Ini contoh Mendeley baru yang telah kita buat, tetapi di dalamnya itu belum ada buku. Nah, sekarang saya akan demonstrasikan dulu bagaimana caranya kita memasukkan buku pada Mendeley. Nah, caranya adalah dengan memasukkan file PDF, ya. Tetapi terlebih dahulu saya ingin menjelaskan bahwasanya Anda perlu tahu bahwa kalau Mendeley itu sebenarnya berfungsi sebagai perpustakaan digital. Itu sebabnya kita perlu membuat apa namanya ini kotak-kotak untuk mengelompokkan ya atau lemari-lemari untuk mengelompokkan nanti buku-buku yang akan kita download. Contoh misalnya sekarang ini saya menulis tentang hukum ya. Hukum tata negara Islam. Oke, baik. Nah, sekarang ini foldernya sudah ada, jadi kita tinggal kemudian memasukkan buku hukum tata negara Islam. Cara memasukkan artikel ini melalui dua cara. Bisa nanti kita memasukkan secara apa namanya ini, secara otomatis dengan bantuan memasuk apa namanya file yang kita telah download tadi. Contoh kasus seperti ini ya, kita masukkan dulu file ya, file. Ini kebetulan saya tadi ini sudah mendownload beberapa buku ya. Sekarang kita coba
mengambil, ini ada buku yang telah saya simpan ya. Nah, ini contoh Abangan dan Santri. Open. Nah, saya perlu menjelaskan bahwasanya ketika proses, nah ini Clifford Gertz ini ya, yang menulis buku ini, dan kalau kita ingin melihatnya, coba kita lihat ya, Clifford Gertz, Agama Jawa, Abangan, Santri, dan Priai. Nah, karena ini adalah buku, maka perlu kita kemudian melakukan perbaikan pada metadata buku ini ya, pada metadata file yang telah kita download ini. Yang mana itu? Coba kita perhatikan caranya untuk melakukan metadata. Pertama, kita perhatikan siapa penulis dari buku ini. Clifford Gertz ya, Clifford Gertz. Oke, kita lihat dulu di bahagian ini ya. Tinggal kita copy saja. Penulisnya adalah Clifford Gertz. Oke, kemudian apa judul bukunya? Ini sebenarnya berasal dari buku berbahasa Inggris, tapi karena ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka tidak mengapa kita ambil saja judulnya sesuai dengan buku yang sesuai dengan PDF yang ada di kita. Kita copy. Ya, kemudian sesudah itu kita lihat siapa yang kemudian menjadi penerbitnya. Kalau di sini penerbitnya Komunitas Bambu. Ya, Komunitas Bambu rupanya ini ya. Penerbitnya adalah Komunitas Bambu. Kita klik saja, kita copy. Kita hilangkan ini publication, tidak ada, tak perlu. Terus ya, kita publishernya kita isikan ya. Oke, terus ada nggak editornya? Kita lihat. Penyunting berarti editornya ada ya, Muhammad Zaki. Ada penyuntingnya ya, Muhammad Zaki. Muhammad Zaki. Oke. Terus edisi keberapa? Ini saya lihat ini cetakan terakhir ya, berarti cetakan kedua. Cetakan 2. Oke. Nah, metadata ini sudah selesai ya. Kita lihat lagi tahun terbitnya 2014. Ini tidak ada. Kita ganti ini book ya. Nah, di sini ya, kalau kita ganti book berarti tinggal hanya IELTS saja dengan isu. Sebenarnya ini sudah terlanjur terdeteksi tadi sebagai apa namanya ini. Harusnya sih kita kembalikan dulu ke ini ya. Ini sudah kembali ke book ya. Oke, jadi tahun terbitnya saja, kemudian di mana kota mana terbitnya itu Depok. Ya, oke. Sesudah itu cetakan kedua Muhammad Saki, publisher Komunitas Bambu. Oke, udah selesai. Sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai, artinya buku ini telah lengkap menjadi koleksi kita, dan coba Anda lihat, buku ini bisa kita baca secara sempurna. Oke, baik, kita kembalikan ke sini. Nah, sekarang, kita kembali ke kasus awal tadi. Saya ingin memasukkan footnote, saya tinggal insert citation, go to main delay, saya ingin mengutip bukunya Clifford Gertz, saya insert citation. Karena saya sudah men-settingnya dengan tadi Mendeley saya ini saya sudah set dengan model citasi modern humanities, maka otomatis tampilan dari naskah Word saya juga akan menampilkan catatan kaki dalam bentuk modern humanities. Untuk
ini akan terlihat seperti ini. Jadi kasus ini untuk footnote ya. Sementara nanti kalau kita menggunakan EndNote, maka kita akan menggunakan American Psychological Psychological Association ya edition ya. Baik, ini kita sudah blok ya, kita sudah ini, tinggal kita kemudian rapikan. Caranya merapikan adalah kita blok dulu, baru kemudian kita gunakan style yang telah tersedia. Style yang telah tersedia itu adalah untuk footnote ada, maka dia akan seperti ini. Oke? Nah, sekarang taruhlah misalnya apa namanya ini, kita masih ingin menambahkan buku misalnya, buku 1 ini, taruhlah kita ingin menambahkan buku kedua ya, atau artikel ya. Saya ambil aja artikel dari tempat lain ya. Di sini ada beberapa artikel. Nah, ini ada artikel. Oke. Ini semua sudah di-download ya. Nah, saya ingin menjelaskan kepada saudara-saudara sekalian bahwasanya artikel itu biasanya sudah apa namanya ini, sudah mengikuti pola ya. Mengikuti pola dalam artian biasanya metadatanya itu sudah lengkap ya. Misalnya taruhlah ini